yang bekerja di sektor informal tambang itu hanya 3.000. Karena kan tetapi kepala desanya itu mengajukan 18.000. Ya mah Bapak Aing ngomong, Bupati Bogor berulang kali ajak saya bertemu pengusaha tambang. Gedeng, hampura ya mahnya, orang sebagai masyarakat menang tuh curigaan ke pejabat. Bupati Bogor meminta Kang Deddy Mulyadi untuk membuka tambang lagi di daerah Bogor, teman-teman. Bahkan dalam wawancara Kang Deddy Mulyadi menyebutkan bahwa Bupati Bogor berkali-kali mengajak Kang Deddy Mulyadi untuk bertemu dengan para pengusaha tambang yang ada di Bogor, teman-teman. Ini semacam suap atau iming-iming ya kepada Kang Deddy Mulyadi agar Kang Deddy Mulyadi mau membuka tambang lagi, teman-teman. Dan kalau boleh kita asumsikan, teman-teman, kalau Bupati Bogor ini sudah mengajak Kang Deddy Mulyadi berkali-kali untuk kemudian bertemu dengan para pengusaha tambang, ini kita layak bertanya, ada apa sebetulnya? Apakah kemudian Bupati Bogor ini punya kedekatan khusus dengan para pengusaha tambang, atau justru Bupati Bogor ini diam-diam punya tambang gitu, teman-teman ya. Lah, dalam dunia politik kita tahu ya, semua politikus, hampir semua ya, itu membutuhkan dukungan dari para pengusaha, dari oligarki, dari masyarakat, dari ormas, teman-teman. Apakah Bupati ini bersembunyi dan mempermainkan politiknya? Apakah kemudian dia memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politiknya, teman-teman ya? Bupati memperalat mereka-mereka, orang-orang masyarakat yang menjadi korban atas penutupan tambang ini, teman-teman, tanpa memikirkan dampak dan resiko ketika tambang ini dibuka lagi, teman-teman. Ya, kita coba lihat dulu ya bagaimana tanggapan Kang Deddy Mulyadi dan bagaimana ajakan dari Bupati Bogor ini. Kita juga akan melihat bagaimana respon dari fans Kang Deddy Mulyadi, dari masyarakat yang terkena dampak atas penutupan tambang itu, dan kita juga akan bisa melihat ya, ada manipulasi data para pekerja yang menerima kompensasi dari penutupan tambang tersebut, teman-teman. Kita lihat dan simak videonya bareng-bareng, jangan di-skip agar kita tahu dan mengerti bagaimana situasi sebetulnya, teman-teman. Silahkan. Oke ya teman-teman, di video tadi kalian bisa lihat Bupati Bogor yang tiba-tiba mendukung para penambang yang ada di Kabupaten Bogor yang sebelumnya tambangnya ini ditutup oleh Deddy Mulyadi karena ilegal, karena merusak lingkungan dan bikin kecelakaan banyak orang. Nah, saya mau ngebahas aspek politiknya nih, kenapa Bapak ini mendukung mereka. Kalian harus nonton nih biar bisa lebih paham ya. Di Indonesia, teman-teman, kalau kalian mau jadi pejabat, entah itu presiden sekalipun atau bupati, kalian ini harus dapat dukungan dari 4 faksi atau 4 kelompok ini, teman-teman. Yang pertama adalah kelompok agama. Agama apapun tempat kalian tinggal yang mayoritas, itu kalian harus dapat. Makanya banyak bupati itu yang sowan ke kiai dan lain-lain ya. Karena dia harus dapat dukungan orang agama atau orang ahli agama atau tokoh agama. Yang kedua adalah oligarki atau perusahaan besar atau pengusaha besar. Pengusaha besar ini pasti mendukung kalian dan pasti kalian kemungkinan menangnya lebih besar karena dapat suntikan dana dari dia. Yang ketiga adalah angkatan bersenjata. Ini kalian tahu lah, saya nggak usah jelasin ya. Dan yang terakhir adalah ormas non agama ya. Nah teman-teman, Bapak Bupati ini pasti mau gak mau harus mendukung para penambang karena di belakang penambang ini ada pengusaha. Di belakang penambang ini banyak ormas yang bersatu yang menuntut Bupati ini harus mendukung mereka untuk kepentingan mereka juga gitu. Saya nggak bilang ini salah atau benar, tapi itu realita politik kita yang harus kalian pahamin. 4 ini yang menentukan jalannya politik kita ya. Ormas, agama, angkatan bersenjata, dan perusahaan atau oligarki. Kalau bicara pertambangan, apakah pertambangan mensejahterakan rakyat sekitar? Belajar dari kasus Rumpin, kasus Renghas Jajar dan sekitarnya, kita bisa melihat bahwa aliran uang yang puluhan miliar dalam setiap bulan dan bisa jadi ratusan miliar dalam setiap tahun ternyata tidak bisa mendongkrak ekonomi warga sekitar. Ketika baru sebentar tambang ditutup, semua orang sudah berteriak, ditagih oleh bank keliling atau bank emok. Infrastruktur di sekitar desanya hancur. Kemudian yang paling dekat kasus adalah warga yang kebetulan anggota Linmas yang mengaku hanya makan kelapa. Dia tiap hari kuli mikul batu dimuatkan ke truk. Ternyata rumahnya pun mau roboh. Padahal dia termasuk kategori aparat desa, tugasnya sebagai Linmas. Dari situlah kita belajar bahwa
Seringkali rakyat dijadikan ujung tombak untuk melakukan protes terhadap sebuah kegiatan. Ketika tambang ditutup, pengusaha diam. Yang maju adalah masyarakat, baik supir truk maupun kuli-kuli lainnya termasuk pedagang kecil. Pertanyaan yang berikutnya, apa yang akan dilakukan oleh Kang Deddy terhadap masyarakat sekitar yang kehilangan mata pencaharian? Solusinya sudah saya sampaikan, direkrut menjadi tenaga di kantor dinas PU, PSDA, dan kegiatan lainnya yang tugasnya adalah membantu pembangunan infrastruktur jalan dan jangka waktunya bisa sangat lama. Karena kegiatan-kegiatan kebersihan, pembersihan, dan pemeliharaan jalan dilakukan dalam setiap hari. Itu solusi pertama. Solusi-solusi lainnya kami sudah menyiapkan juga. Saya katakan, dana untuk modal usaha bagi masyarakat. Dan berikutnya juga dana pengganti karena kehilangan mata pencaharian selama hampir 1 bulan. Dan ini menjadi concern kami. Untuk itu, tak ada kebijakan yang tanpa saya perhitungkan. Saya berpihak pada kepentingan masyarakat, saya akan berjuang dengan kepentingan rakyat, dan saya tidak mau masyarakat dijadikan ujung tombak menghadapi pemerintah yang secara konsisten menjaga lingkungan dan menjaga derajat ekonomi rakyat kecil. Mohon sabar untuk semuanya, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan skema-skema dan dalam waktu dekat akan segera direalisasikan. Mana nih Bupati Bogor dan pengusaha tambang demo minta KDM buka kembali tambang? Lihat ini banjir bandang. Iya mah Bapak Aing ngomong, Bupati Bogor berulang kali ajak saya bertemu pengusaha tambang. Kedeng, hampura iya mahnya, orang sebagai masyarakat menang tuh curigaan ke pejabat. Soalnya kan kemari Bupati Bogor ngebet banget gitu, hayang tambang teh dibuka kembali. Nu jadi pertanyaan, eta teh mewakili aspirasi masyarakat atau mewakili aspirasi dari pengusaha tambang? Ieu mah hanya sekedar bertanya. Sugan arek aya nu pangjawabkeun mangga eta mah. Menang meureunannya. Soalna ieu teh asa aya nu janggal. Sampai berulang kali eta Bupati Bogor cenanya meminta Pak Gubernur untuk menemui pengusaha tambang. Perjuangannya Pak Bupati dan Wakil Bupati sangat panjang saya lihat. Berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya. Tetapi untuk sementara ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas diri saya bahwa seluruh putusannya dilakukan berdasarkan sistem. Nah, sistemnya lagi kita kelola. Nah, dari kata-kata ini juga kan menyimpan sedikit pertanyaan. Jika jadi bertemu gitu Bupati, pengusaha tambang dengan gubernur, apa yang akan dibahas? Apa yang akan dilakukan? Karena hampura gitunya kakaweuseun komari kan nu rame-rame ijon oge gitu. Aing kasebut maksudna teh menang meureunnan ieu mah nya ngomong kos kieu. Aduh, aing mah sararieun tuh da sieun aya nu kasinggung. Soalna kieu pengusaha, pejabat, arek araramprok gitu, jeung pimpinan yang di atasnya. Berarti ini kuat dugaan ada lobby-lobby gitu ya. Nya maksudna teh lobby-lobby teh hanya meureunnan tadi tambang hayang dibuka kembali lah gitu meureun pembahasan mah. Cuman kan ari Bapak Aing mah ya sebagai pejabat yang mempunyai integritas, akhirnya ya tidak mau menemui gitu. Balik lagi ya yang mempunyai integritas. Amin teu nyebutnya, teu nyebutkeun Bupati Bogor tidak mempunyai integritas, henteu. Tapi eta ada bahasa berulang-ulang kali ingin mempertemukan cenah gubernur jeung pengusaha tambang.
Ada apakah gerangan gitu? Menang meren, ieu mah bertanya sebagai masyarakatnya, bertanya dengan nada lembut dan Bupati Bogor ikut berunjuk rasa teriak-teriak pada Gubernur KDM ingin agar tambang di Bogor dibuka. Tapi KDM belum merespon terkait hal itu. Entah bertanda apa ini, ternyata alamlah yang langsung meresponnya dengan bencana. Seperti banjir bandang dan longsor di beberapa daerah, terutama di Bogor. Jadi sudah jelas alam itu telah memberi peringatan bahwa sudahlah cukup, alam tidak ingin dirusak. Gubernur Deddy Mulyadi tolak buka kembali izin tambang di Parung Panjang, Bogor. Setelah baca berita ini, sekarang gue makin paham kenapa Deddy Mulyadi nolak tambang Parung Panjang dibuka lagi. Karena salah satu penyebab konflik ini adalah data kompensasi yang gak sinkron. Pekerja tercatat sekitar 3.000 orang, tapi yang ngajuin kompensasi 18.000. Itu bukan selisih, itu mah udah beda dunia. Di tengah orang lagi susah, selalu ada yang ikut nyelip. Heran banget gua. Yang harusnya bantuan buat pekerja berubah jadi ajang rebutan. Yang beneran kerja malah harus berbagi sama orang yang tiba-tiba merasa berhak. Yang kayak gini bukan lagi menyelam sambil minum air. Ini mah udah buka warung di dalam laut. Kalau datanya aja udah bisa dimanipulasi, yang dirusak nanti bukan cuma tanah, tapi rasa keadilan. Banyak orang yang bertanya, apakah saya akan melakukan tuntutan, melaporkan orang yang telah melakukan penghinaan saya di depan umum, dikatakan penjahat, pengkhianat, pada aksi unjuk rasa meminta tambang ilegal yang ditutup dibuka lagi. Saya sebagai pribadi sudah terbiasa terhadap berbagai caci maki, hinaan, ancaman, bahkan upaya-upaya pembunuhan pernah akan dilakukan pada diri saya. Tetapi yang akan saya tuntut adalah sebagai representasi dari masyarakat Jawa Barat yang hari ini ingin mengajarkan pada masyarakat Jawa Barat tentang visi, kecerdasan. Justru saya meminta saudara untuk menyadari bahwa tindakan saudara melakukan demonstrasi, meminta tambang ilegal dibuka kembali dengan menyampingkan aspek kerusakan lingkungan, kerusakan infrastruktur, melawan logika publik, melawan undang-undang. Tindakan itu menurut saya adalah tindakan yang mengajarkan kebodohan terhadap masyarakat Jawa Barat dan tidak mencerminkan representasi sebagai seorang tokoh yang belajar, mengerti dan memahami lingkungan, apalagi memiliki latar belakang pernah memimpin sebuah partai politik. Untuk itu, semoga seluruh Jawa Barat menyadari bahwa untuk membangun, mengarahkan menuju arah yang lebih baik, pasti banyak tantangannya, pasti banyak orang yang merasa terganggu kehidupannya. Ingat, tanah Jawa Barat bukan milik perorangan, tapi milik kita semua. Dan ingat bahwa pembangunan bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi untuk anak cucu kita ke depan. Silakan caci maki saya sesuka hati, tetapi saya ingin melihat bahwa sekian puluh tahun ke depan, rakyat Jawa Barat merasakan apa yang saya lakukan. Salam hormat, lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Hutang. Kenapa saya sampaikan janji adalah hutang? Pak KDM, bukan kami yang minta masyarakat Cigudeg Parung Panjang dan Rupin, tapi Pak KDM yang menjanjikan akan memberikan kompensasi terhadap masyarakat Cigudeg Parung Panjang Rupin yang terdampak oleh penutupan tambang sementara. Betul? Alhamdulillah. Untuk bagian konsumsi di Desa Cipinang, silahkan diatur adanya di masjid. Oke teman-teman, kalau kita mau buka-bukaan, mau jujur-jujuran, berapa sih gaji yang diterima oleh para pekerja yang ada di sektor pertambangan gitu loh. Itu kan yang gak gede-gede amat gitu ya. Ya cukup untuk makan sehari-hari anak istrinya gitu loh. Tetapi para pengusaha yang memiliki usaha di sektor tambang ini, dalam sehari ya dapat ratusan juta, miliaran, bahkan dalam setahun mungkin ratusan miliar gitu loh. Tetapi dampak dari pengerusakan alam itu sangat besar. Yang nanti semuanya implikasinya atau efeknya itu yang merasakan adalah masyarakat yang di sekitar itu, yang notabene tidak menerima manfaat sama sekali, yang
sehari-hari hanya menerima polusi, berita kecelakaan, gitu, berita orang meninggal. Nah ini kemudian yang harus dipikirkan. Belum lagi jalan-jalan Pemprov yang dibangun dengan anggaran miliaran itu rusak gara-gara truk-truk odol, gara-gara truk-truk yang memuat hasil pertambangan itu, gitu loh. Ya seharusnya kan ada jalur khusus dan ini memang sedang dibicarakan oleh Kang Deddy Mulyadi dan Bupati Bogor gitu loh. Memang akan disediakan akan disediakan lahan atau jalan khusus untuk pertambangan gitu loh, agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum dan tidak membahayakan siapapun dan juga tidak merusak jalan Pemprov gitu loh. Ya soal dana kompensasi yang dimanipulasi oleh kepala desa ini sangat miris gitu loh. Kan dalam demo itu salah satu aspirasinya adalah katanya Kang Deddy Mulyadi itu omong-omong ya. Katanya mau diberi kompensasi selama 6 bulan tetapi hanya 1 bulan. Ya, kita harus sadar gitu loh bahwa ada manipulasi data yang seharusnya penerima kompensasi itu adalah sebesar 3.000 pekerja, tetapi kepala desanya mengajukan 18.000 gitu loh. Bahkan ada salah satu komentar gitu di sosial media saya membaca orang Jakarta yang tidak tinggal di situ dapat kompensasi. Ini kan aneh gitu loh. Aneh banget gitu. Ya seharusnya kalau mau menyalahkan, salahkan kepala desanya yang mengajukan itu. Mengajukan data 18.000 pekerja di sektor tambang itu. Gitu loh. Yang akhirnya kompensasi yang dijanjikan oleh Kang Deddy Mulyadi selama 6 bulan, yang diberikan setiap bulan 3 juta, itu tidak terrealisasikan karena hanya diberikan dalam 1 bulan. Gitu loh, untuk keseluruhan. Kan kuotanya terbatas gitu loh. Masa Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur hanya memikirkan itu gitu. Enggak Pak, masyarakat Jawa Barat itu luas gitu. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.